Kebakaran besar menghanguskan sekitar 50 kios yang terletak di kawasan bekas Pasar Pramuka Pojok, Salemba, Senen, Jakarta Pusat. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar dan kencangnya tiupan angin mengakibatkan api sulit dipadamkan. Satu orang lansia yang berusia 52 tahun meninggal dunia saat api melanda diduga karena tak dapat menghindari kebakaran akibat penyakit stroke yang dideritanya. Sementara Kanit Reskrim Polsek Senen, AKP Asep Dadap menyebutkan dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Terbakar bekas kios-kios ya, ex pasar Pramuka. Kurang lebih berjumlah 50 kios. Kecil-kecil. Kecil ya Pak? Bahkan ini. Pak, kalau untuk penyebabnya sendiri sudah sementara apa? Ya masih baru diduga korsleting listrik ya. Nanti kita panggil puslapor. Penyebabnya apa? Posisinya nggak berfungsi Pak kiosnya Pak ya? Ya tidak berfungsi. Udah berapa lama kata nggak berfungsi? Sudah lama juga ya, beberapa tahun ini sudah lama itu. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 unit damkar diterjunkan ke lokasi. Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan mendalam terkait penyebab pasti kebakaran. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Seperti biasa, sebelum beraktivitas, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Seorang anggota kepolisian tega membunuh ibu kandungnya di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Pelaku memang dikenal meresahkan warga sekitar karena kerap kali berbuat onar. Oknum polisi berinisial NP tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri dengan memukul kepala ibunya menggunakan tabung gas di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya korban mengalami luka pada bagian kepala hingga menyebabkan kematian. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengungkapkan pelaku saat ini tengah menjalani proses hukum dan etik. Benar terjadi penganiayaan yang mengakibatkan ibu kandungnya telah meninggal dunia. Kami telah melakukan tindakan tegas, kami sudah amankan, kemudian kami melakukan penyelidikan dan saat ini lagi sidang kode etiknya sedang dilaksanakan oleh Propam Polda Metro Jaya. Selaras penyelidikan karena hal ini sangat keterlaluan menurut saya sehingga kami tidak main-main dan kami akan proses ini secara benar dan transparan sehingga nanti teman-teman bisa mengawasi dengan baik. Jadi kami selaras dengan Propam Polda Metro Jaya untuk pidananya di kami, kode etiknya di Propam Polda Metro Jaya. Untuk si pelaku ini dia berdinas di mana dan di satuan? Di salah satu Polres di Polda Metro Jaya. Dia pulang di sini karena tinggal sama orang tuanya, sehingga ada sedikit cekcok sehingga orang tuanya dilakukan penganiayaan. Kalau untuk pangkatnya? Inisialnya Bintara Tinggi ya. Inisialnya N. Ini kan bukan. Oh, kami tidak melihat itu. Kami akan laksanakan dulu tugas, nanti selesaikan itu secara baik dan kami akan proses ini dengan secara transparan. Pak Kapolres, infonya pelaku jual miras di rumahnya itu? Betul? Ya, itu lagi kita dalamin semua. Kami mohon waktu, mohon sabar, dan kita akan rilis segera mungkin agar kasus ini bisa sama-sama kita kawal. Oknum polisi yang tega menganiaya ibunya hingga tewas ini memang dikenal meresahkan warga. Saat ini, oknum polisi NP diamankan oleh Propam Polda Metro untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pimpinan Pondok Pesantren Bani Ma'mun berinisial KH ditangkap polisi atas kasus dugaan asusila terhadap santriwati. Pelaku ditemukan bersembunyi di atas plafon di rumah orang tuanya. Polres Serang melakukan pengejaran kepada pimpinan Ponpes KH terduga pelaku tindakan asusila terhadap beberapa santriwatinya. Tak membutuhkan waktu lama bagi pihak kepolisian untuk mengendus keberadaan pelaku. KH ditangkap di rumah orang tuanya yang tak jauh dari pondok pesantren yang dikelolanya.
KH yang diduga telah melakukan tindakan asusila kepada santriwatinya bersembunyi di atas plafon. Dipimpin oleh Kapolres Serang AKBP Jondro Sasongko bersama jajaran anggotanya, pelaku KH berhasil ditemukan dan dipaksa turun dari atas plafon. Pimpinan Ponpes tersebut pun langsung digiring ke Mapolres Serang untuk dilakukan pemeriksaan. Pelaku sudah diamankan oleh Kapolres Serang sendiri atau Ajun Komisaris Besar Polisi Jondro Sasongko. Pelaku dijemput di rumah orang tuanya yang berjarak tidak jauh dari pondok pesantren yang ia miliki. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman atas kasus ini. Proses evakuasi terhadap seorang pria yang terjebur sumur sedalam 10 meter di Lumajang, Jawa Timur berlangsung dramatis. Setelah 3 jam, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi korban. Dan berikut informasinya. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran kondisi sumur yang sempit dan korban mengalami kesakitan akibat terjepit di dasar sumur yang sempit tersebut. Setelah 3 jam, warga bernama Abdul Aziz ini berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Peristiwa ini terjadi saat korban terpleset ketika mengecek kondisi sumur. Warga sekitar pun sempat berupaya untuk mengevakuasi korban, namun gagal karena kondisi sumur yang sempit. Sehingga petugas BPBD pun turun ke lokasi untuk membantu mengevakuasi korban. Usai dievakuasi, korban langsung dilarikan ke puskesmas terdekat guna menjalani perawatan medis lebih lanjut. Bagi Anda warga Jabodetabek yang merencanakan liburan akhir tahun menggunakan kereta, harus sudah memesan tiket secepatnya. Karena kalau tidak, Anda akan kehabisan tiket kereta untuk berlibur. Warga Jabodetabek yang punya rencana liburan akhir tahun dan akan menggunakan kereta harus segera memesan tiket. Ya, masa libur Natal dan Tahun Baru yang dimaksud adalah sejak tanggal 19 Desember hingga 5 Januari 2025 mendatang. Selama 18 hari tersebut ada 1065 jadwal perjalanan kereta atau 59 jadwal perjalanan kereta per harinya. Jumlah ini belum termasuk kereta tambahan yang akan dimasukkan dalam jadwal. Jika jumlah calon penumpang melebihi perkiraan PT KAI Daop 1 Jakarta, karena penjualan tiket kereta masa libur Natal dan Tahun Baru untuk daerah operasi atau Daop 1 Jakarta sudah 32% habis terjual. Sedikit nih breaknya nih. Buntut kisruh donasi Agus Salim, Denny Sumargo dipanggil Mensos. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, polisi terus mendalami motif yang melatar belakangi kasus remaja 14 tahun yang menikam ayah, ibu, dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Penyidik Polres Jakarta Selatan pun menyediakan psikiater untuk mendampingi pelaku selama proses penyelidikan. Polisi terus menyelidiki kasus seorang anak remaja berusia 14 tahun yang tega menikam ayah, ibu, dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kendati polisi sempat menyebut bahwa pelaku mengaku mendapat bisikan saat kesulitan tidur, namun motif sebenarnya masih didalami. Penyidik Polres Jakarta Selatan pun mengerahkan tim psikiater untuk mendampingi pelaku selama proses penyelidikan. Ada pendalaman psikiater juga ya untuk mencari motif apa sampai yang bersangkutan melakukan, padahal di keluarganya dia sangat disayang dan tadi yang bersangkutan juga sangat sedih, menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam gitu. Ada yang bilang kalau salah satu yang memicu tindakan itu adalah tekanan akademik dari orang tuanya. Sampai saat ini belum ada ya, itu nanti yang menyimpulkan ahlinya ya, psikolog anak, kemudian juga nanti ahli-ahli yang lain. Yang penting dalam penyelidikan ini kita
menegakkan hukum ini menggunakan aturan peradilan anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang 11 2012 ya, tentang sistem peradilan anak. Saat ini, pelaku tidak ditahan di kantor polisi karena usianya yang masih di bawah umur. Pelaku ditempatkan di rumah aman atau safe house milik Balai Pemasyarakatan. Hujan deras dan angin kencang membuat pohon besar tumbang dan menimpa 8 rumah di Johar Baru, Jakarta Pusat. Para korban dievakuasi ke masjid terdekat untuk tinggal sementara. Pohon asem berukuran besar setinggi 25 meter lebih tumbang di kawasan RT 5 RW 2 Tanah Tinggi 1. Warga kaget mendengar suara pohon roboh yang menimpa rumah mereka, langsung berlarian dan meminta tolong. Petugas Dinas Pertamanan DKI Jakarta langsung datang ke lokasi dan melakukan tindakan memotong patahan batang pohon yang tumbang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara para korban yang rumahnya rusak dievakuasi ke masjid terdekat untuk tinggal sementara. Sementara itu pemirsa, sejumlah kabar menarik dari berbagai wilayah di tanah air telah kami rangkum selengkapnya hanya untuk Anda. Dan berikut informasinya. Hujan deras yang mengguyur kawasan perbukitan Kapur selama lebih dari 3 jam menyebabkan 4 desa di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur diterjang banjir bandang. Banjir bandang mencapai ketinggian 50 cm dan menerjang rumah-rumah warga, fasilitas umum, serta jalan desa dan jalan kecamatan. Saat ini petugas BPBD Kabupaten Tuban tengah melakukan pendataan terkait dampak yang dialami warga setempat. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam banjir bandang ini. Aksi pencurian sepeda motor di pemukiman Duren Sawit, Jakarta Timur terekam kamera pengawas. Dalam aksinya, 1 dari 2 pelaku mengenakan atribut ojek online agar tak dicurigai. Keduanya mampu menggasak motor korban dalam waktu singkat. Dari rekaman kamera CCTV, nampak kedua pelaku datang dengan menggunakan sepeda motor dan mengenakan atribut ojek online. Keduanya terlebih dahulu memantau situasi sekitar. Saat dipastikan aman, salah satu pelaku turun dan langsung menggasak sepeda motor jenis Matic yang terparkir di salah satu kontrakan. Hanya dalam waktu hitungan detik pelaku mampu membawa motor korban. Korban bersama keluarganya yang mengetahui motornya dicuri sempat berupaya mengejar sambil berteriak namun tak membuahkan hasil. Sebuah truk bermuatan minyak goreng terguling di jalur Pantura, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kecelakaan itu bermula saat truk bermuatan minyak itu melaju dari arah Surabaya menuju Probolinggo. Sesampainya di lokasi, truk menabrak median jalan. Akibat peristiwa ini, seorang pengendara motor menabrak sejumlah kardus minyak goreng yang berserakan di jalan. Korban mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Diduga kecelakaan tersebut terjadi karena sopir truk mengantuk. Diduga karena berbeda pilihan calon kepala daerah, makam sepasang suami istri di Desa Manjaling, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dibongkar dan dipindah oleh pihak keluarga. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Inilah unggahan video yang viral di media sosial yang memperlihatkan kuburan sepasang suami istri di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Terpaksa harus dibongkar pihak keluarga ahli waris. Menurut anak almarhum Nurmi, makam kedua orang tuanya terpaksa harus dibongkar karena berada di atas lahan orang lain. Menurutnya, dia diminta melakukan pembongkaran makam karena berbeda pilihan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah serentak 2024 di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sementara itu, Muhammad Azhar, selaku pemilik lahan pekuburan, yang dituding telah meminta pembongkaran makam karena beda pilihan, membantah hal tersebut. Menurutnya, pembongkaran makam tak ada hubungannya dengan pilihan keduanya pada pilkada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Menurutnya, permintaan pembongkaran makam murni karena urusan pribadi. Hal tersebut terjadi hanya karena ada kesalahpahaman dan ketersinggungan saja. Meski sempat terlibat perselisihan, namun keduanya telah saling memaafkan setelah dimediasi oleh petugas kepolisian dan aparat desa. Belakangan ini kasus pembunuhan orang tua yang melibatkan anak marak terjadi. Di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, seorang anak berusia 14 tahun menusuk ayah, ibu, dan neneknya. Sebelumnya, kasus pembunuhan orang tua oleh anak kandungnya juga terjadi di Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan berikut
informasinya. Belakangan ini kasus pembunuhan orang tua yang melibatkan anak marak terjadi. Kasus yang menghebohkan, seorang anak berusia 14 tahun menusuk ayah, ibu, dan neneknya terjadi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari 30 November lalu. Akibat penusukan itu, ayah dan nenek tewas, sementara sang ibu mengalami luka berat. Menurut keterangan polisi, pelaku melakukan penusukan saat ayah dan ibunya sedang tidur. Sedangkan neneknya ditusuk saat sedang keluar kamar setelah mendengar keributan yang terjadi. Belum diketahui pasti motif pelaku melakukan penusukan tersebut. Namun dari keterangan sementara, pelaku mengaku mendapat bisikan yang meresahkan. Sebelumnya, kasus pembunuhan orang tua oleh anak kandungnya juga terjadi di Duren Sawit, Jakarta Timur. Remaja perempuan KS berusia 17 tahun membunuh ayahnya sendiri S 55 tahun di sebuah ruko 24 Juni 2024 lalu. Menurut polisi, KS membunuh ayahnya menggunakan pisau dapur saat korban sedang terlelap tidur di rumah sekaligus toko miliknya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membunuh karena merasa sakit hati dituduh mengambil barang milik korban. KS juga mengungkap dirinya pernah dipukul hingga disebut sebagai anak haram oleh korban. Peristiwa tragis ini harus menjadi perhatian serius karena korban maupun terduga pelaku memiliki hubungan yang erat antara orang tua dan anak. Lantas, apa yang membuat seorang anak tega dan berani melakukan perbuatan keji ini? Bukankah keluarga seharusnya menjadi tumpuan hidup sang anak? Namun mereka justru memilih meninggalkan keluarga dan berurusan dengan hukum. Ratusan warga yang tinggal di kolong tol Wiyoto Wiono, Penjaringan, Jakarta Utara direlokasi ke rumah susun Tongkol, Pademangan, Jakarta Utara. Relokasi berjalan lancar dan aman lantaran warga merasa senang dapat tempat tinggal layak huni. Minggu pagi, 500 warga ber-KTP Jakarta yang tinggal di kolong tol dalam kota Wiyoto Wiono, Penjaringan, Jakarta Utara yang memiliki KTP Jakarta mulai direlokasi ke rumah susun Tongkol yang berada di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Relokasi berjalan aman dan aman lantaran warga merasa senang dapat tempat tinggal layak huni. Seperti Herawati, setelah 30 tahun lebih tinggal di bawah kolong tol, dirinya merasa senang dapat tinggal di rumah layak huni. Perasaannya sih seneng sih Pak, karena kan kita dipindah ke relokasi ke tempat yang lebih layak lah ya. Terus kayak terjangkau juga kan buat sewanya. Terus tempatnya juga kan luas, kayak kita yang keluarganya banyak juga bisa menampung keluarga kita yang banyak gitu. Ya harapannya ya jauh lebih baik dari pas kita tinggal di sini. Ya mudah-mudahan pas tinggal di sana ke perekonomian juga lebih baik lah. Untuk saat ini, pemerintah akan menggratiskan biaya sewa bagi warga kolong tol selama 6 bulan ke depan. Setelah itu warga akan dikenakan biaya sewa mulai dari Rp300 hingga Rp500.000 per bulannya, tergantung tipe rusun yang mereka tinggali. Kementerian Sosial terpaksa turun tangan mengurus penyelesaian sengketa uang donasi sebesar 1,5 miliar milik Agus Salim. Buntut dari kasus ini, YouTuber Denny Sumargo pun terseret hingga dipanggil Menteri Sosial. Tapi kenapa semua dunia mengesamakan? Kasus Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh karyawannya semakin panas. Polemik kasus ini pun sampai ke Kementerian Sosial. Kemensos RI kemudian memanggil YouTuber Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti alias Teh Novi selaku pemilik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang membuka penggalangan dana untuk Agus. Keduanya datang untuk memberikan sejumlah keterangan mengenai kisruh penggalangan dana Agus Salim. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai donasi ini bermula dari niat baik, namun kemudian terjadi kesalahpahaman. Maka itu, ia dan jajarannya mengupayakan cara musyawarah dan klarifikasi. Menteri yang kerap disapa Gus Ipul ini khawatir jika para pihak tidak dipertemukan, maka akan menimbulkan fitnah. Awali dari mungkin kesalahpahaman, ketidakmengertian, kemudian menimbulkan suatu diskusi di ruang publik yang kalau ini tidak didudukkan perkaranya,
bisa menimbulkan fitnah. Nah, maka pertama-tama saya dengan Pak Wamen mengajak semua teman-teman termasuk Mas Agus ya, Mas Agus Salim ya, dan juga para pengacara, mari kita duduk bersama, mari kita bicara, kita cari solusi. Keterlibatan Kemensos terjadi setelah pihak Novi dan Agus gagal melakukan mediasi damai terkait uang donasi. Novi melakukan walkout saat proses mediasi terjadi. Novi tidak membeberkan secara rinci alasannya walkout saat mediasi dengan Agus pada tanggal 26 November lalu. Sebelumnya, Agus Salim berseteru dengan Pratiwi Novianti. Awalnya, pihak Novi menduga keluarga Agus Salim menyalahgunakan uang donasi 1,5 miliar rupiah dibagi-bagikan ke keluarga. Tidak hanya itu, Novi juga kecewa karena setelah mendapatkan uang donasi, Agus masih berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Kisruh penggalangan dana Agus Salim kini ditangani Kementerian Sosial. Kemensos berencana akan melakukan mediasi serta memanggil beberapa pihak termasuk Agus. Peristiwa penyiraman air keras terhadap Agus Salim terjadi 1 September 2024 di dekat warung kelontong di Jalan Nusa Indah, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban yang mengalami luka bakar di bagian wajah sempat merintih meminta pertolongan warga. Selain mengalami luka bakar di bagian wajah, korban juga mengalami luka bakar di bagian kaki dan tangan. Pelaku yang bernama JJS alias Aji, 18 tahun, merupakan rekan kerja Agus di sebuah kafe di perumahan Green Lake, Cengkareng, Jakarta Barat. Limbah tongkol jagung biasa dibuang maupun dibakar begitu saja. Namun di tangan pemuda asal Kulon Progo, Yogyakarta, limbah tersebut disulap menjadi kerajinan yang bernilai jual tinggi. Produknya bahkan melalang buana hingga mancanegara. Pemirsa, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Elang Purbaya beserta kru bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Ade Kurniawan, 22 tahun, asal Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, menyulap tongkol jagung menjadi berbagai kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Bahkan, kerajinan karyanya sudah tembus pasar luar negeri, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jerman. Kerajinan ini sendiri mulai dari 6 tahun lalu saat mengikuti perlombaan tingkat sekolah dinamai Craft Imagination Product atau CIP, berawal dari banyaknya limbah tongkol jagung di wilayahnya yang biasanya hanya dibakar. Hal ini membuat resiko polusi udara mencetuskan anak muda ini membuat kerajinan tersebut. Mulai dari sandal terapi, tempat tisu, lukisan kursi dan meja, hiasan dinding hingga miniatur bangunan sudah ia ciptakan dari limbah tersebut. Proses produksi kerajinan limbah jagung ini dimulai dengan mengeringkan bagian tongkolnya. Ada 2 cara pengeringan, yakni mengandalkan sinar matahari yang memakan waktu 3-7 hari atau dengan alat oven sekitar 1 hari pengeringan. Setelah dipastikan kering, sisa serabut halus pada bagian tongkol dihaluskan dengan mesin pengamplas. Kemudian dipotong-potong sesuai kebutuhan. Potongan-potongan itu kemudian dirangkai sedemikian rupa hingga membentuk kerajinan yang diinginkan. Sisa produksi kerajinan tongkol ini juga dimanfaatkan Ade untuk keperluan lain, seperti dibuat serbuk bahan kaligrafi atau dijual sebagai pakan ternak. Meski terbuat dari limbah, Ade memastikan kerajinan buatannya memiliki daya tahan yang baik. Beberapa kali uji coba membuktikan bahwa produk buatannya tidak rusak meski diterpa cuaca panas maupun dingin yang ekstrim. Kerajinan ini pun dihargai mulai dari puluhan ribu rupiah hingga jutaan rupiah, tergantung dari kemudahan maupun kerumitannya. Adapun kerajinan yang paling diminati masyarakat adalah kerajinan untuk keperluan rumah tangga. Mulai kritis ya Mas ya. Dulu aku pas aku kelas 2 SMA, itu kan timbul dari keresahan masyarakat. Banyak sekali limbah tongkol jagung yang cuma dibuang, dibakar, sama dipandang sebelah mata. Nah dari situ aku membidik ada potensi besar yang dapat diolah dijadikan produk kerajinan, itu dari tongkol jagungnya.
Sejauh ini dari tempat tisu ada benda fungsional, dari tempat tisu ada vas bunga, ada wall decor, sama untuk saat ini saya baru riset. Ini rencana Janggul Jagung mau saya buat meja sama kursi, dan rencana itu ekspansi ke depan untuk jadi panel di dinding, Mas. Nah, bagi kalian yang penasaran dan ingin pesan karya Ade, langsung saja main ke Kulon Progo, Yogyakarta. Selain bisa memesan kerajinan sesuai keinginan, juga bisa melihat secara langsung produksinya. Can you hear me?